Sukses milik semua orang. Ide atau ada wawasan buat satu judul berita itu punya multitafsir. Jadi korban tenggelam, kapal tenggelam di perairan Flores Timur ditemukan selamat, sudah enggak pakai itu. Jadi contoh kita akan buatnya nanti seperti ini. Tim menemukan korban selamat, menemukan korban kapal tenggelam selamat. Itu kan punya multitafsir seperti itu. Tapi kalau kita korban tenggelam di perairan Flores Timur ditemukan selamat. Jadi ini beda. Jadi kita punya ide atau kita punya kemampuan yang membuat suatu judul itu memiliki memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi bisa diartikan seperti apa? Seperti yang tadi saya sebutkan itu punya arti positif atau negatif. Seperti itu ya. Dari sini ada yang mau interupsi, silakan. Sebelum panjang lebar kita masuk ke dalam. Jadi khusus hari ini, kenapa saya bilang dijadwalkan teman-teman harus datang semua? Karena kita diinstruksikan ke pimpinan bahwa di InBusiness punya gaya tersendiri untuk penulisan berita buat teman-teman di daerah, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum panjang lebar nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Siang, Pak. Ya, jadi saya tangkap karakter daripada judul atau topik dari sebuah berita itu ya. Tapi ada beberapa hal yang sering kita buat juga, tapi kadang-kadang diedit juga oleh tim redaktur. Seperti begini. Ini kan ada butuh jawaban. Jadi topik itu butuh jawaban sehingga pembaca bisa meneruskan membacanya gitu kan. Jadi misalnya ini alasan Dinas Perindak tentang UMKM. Ini kata Kaban Basarnas tentang kecelakaan di mana, gitu kan? Nah ini sering diedit oleh tim redaktur. Alasannya apa kira-kira? Itu jawabannya sehingga karena ini juga topik-topik seperti ini adalah topik yang dalam tanda tanya sehingga pembaca bisa melanjutkan alasannya apa gitu, apa kata mereka ingin baca-baca terus dan seterusnya. Nah kadang-kadang saya buat judul seperti itu tapi diedit direvisi lagi oleh tim redaktur. Kira-kira seperti ini bisa enggak? Makanya saya ingin tahu alasannya. Gitu aja Pak Ferry. Yang mau ditambahkan, ada yang mau ditanyakan. Iya. Ini bukan kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya. Kita cari diskusi karena kita mau membuat gayanya seperti itu. Boleh. Oke, dengan saya dari Nagikio Peter Nagikio. Oke, Bang Peter. Jujur saya sepakat dengan apa yang dipaparkan Abang Ferry. Kalau memang kita ingin InBusiness ingin punya karakter tersendiri dalam penyajian berita, ini saya sepakat sekali begitu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana memilih judul. Saya pikir ini karakter umum media online ya. Bagaimana membuat judul itu yang kemudian memancing pembaca untuk mengklik setidaknya untuk menyimak isi berita. Ya, saya pikir ini karakter umum media online. Tetapi saya pikir dalam penentuan judul ini kita juga harus ada karakter sendiri, tidak sekedar hanya memancing orang baca kan gitu. Ya, jangan sampai begini. Judul yang kita tawarkan itu tidak sebanding dengan isi yang disajikan. Akhirnya orang baca pertama memang dia terpancing begitu ketika menyimak isinya tidak sepadan dengan judul. Kadang kan orang merasa wah ini berita media apa, berita kayak gini judulnya beda, isinya beda. Ini yang kita perlu jaga juga. Yang kedua mungkin selain kita maksudnya ini kan jagonya di redaksi nih.
bagaimana mengolah judul itu yang seperti yang kita maksudkan tadi, tetapi harus sepadan dengan isi. Itu mungkin itu. Tetapi kami dari lapangan sekedar memberikan judul-judul, ya. Tapi judul yang kami berikan tidak seharusnya ditayangkan saya judul kami kan gitu. Tapi redaksi yang kemudian melihat lebih jauh, wah ternyata yang cocoknya seperti apa dengan naskah ini kan gitu. Yang kedua itu selain judul, Abang, mungkin saya sarankan juga dengan diksi-diksi berita yang coba kita pilih dalam penyajian berita. Diksi yang agak ringan, enak dibaca orang begitu kan. Ya, jangan sampai terlalu bagaimana kaku begitu kita memilih diksi-diksi dalam pemberitaan. Karena juga ini kan atau terlalu tanya ilmiah begitu. Kadang-kadang kan ya untuk pembaca kelas tertentu dia senang, tapi untuk pembaca tertentu kan dia tidak senang mungkin ya. Itu kan mungkin kita harus pertimbangkan juga dengan selain judul dengan diksi supaya memang kita punya karakter tersendiri begitu. Sekali berita kita muncul itu kemudian ada yang penasaran, apalagi yang dia beritakan ini, apa yang sedang dia omong ini. Nah, kemudian itu yang ketiga itu strategi Abang, follow up berita itu. Kadang kan saya mungkin selama ini saya coba karena satu kasus kita buat 2-3 berita, kadang redaksi tidak tayang berita yang lainnya. Saya pikir ini juga dipertimbangkan. Misalnya dalam sebuah kasus, ya kasus besarnya misalnya pembunuhan hari ini kan, misal begitu. Terjadi pembunuhan di Nagekeo. Berita pertama kita naikkan. Pembunuhan terjadi sekian-sekian. Yang kedua, mungkin kami up lagi secara perkembangan terkini. Siapa-siapa yang sudah mulai terlibat dalam pembunuhan. Ya begitu. Ketiga mungkin yang ketiga atau yang selanjutnya mungkin evakuasi korban, kondisi terakhir korban itu. Itu mungkin kita tambahkan berita. Itu mungkin strategi ini juga perlu kita mainkan. Walaupun dalam tema besarnya tadi pembunuhan begitu, ya. Karena kalau kita ini kan bagaimana juga ini kan soal animo pembaca atau kira-kira kasus perkembangan pembunuhan ini sampai di mana begitu. Itu juga yang strategi yang perlu kita mainkan. Karena mungkin saya juga di sini sering bersama teman-teman Tribun ya. Teman-teman Tribun strateginya mereka begitu, ya. Mereka bagaimana membangun gagasan dan mengemas isu aja. Ya, itu mungkin yang saya coba. Ada lagi Bang? Saling berbagi. Itu saja. Terima kasih. Oke, siap. Boleh. Saya dulu tanggapin ini ya. Jangan terlalu banyak, biar saya tidak lupa. Untuk Pak Hoda, sekarang begini Pak, yang seperti yang Bapak sering bilang, saya sering kenapa temukan beberapa judul ini tanggapan kepala dinas ini begini hasilnya. Kenapa seperti itu? Saya sering tidak pakai judul seperti itu. Barangnya apa ya? Tidak membuat penasaran orang kata-kata itu Pak. Jadi tanggapan gubernur tentang meningkatnya COVID varian baru. Ini tanggapan Dinas Kesehatan. Kayaknya gimana ya? Tidak menarik aja loh Pak, gitu ya. Jadi kalau memang seperti itu, kita buat satu berita yang memberikan multifungsi Pak. Kalau itu kan tadi tanggapan itu kan pasti ada uraiannya dari mungkin isi berita seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau judul berita, kalau kita buat tanggapan-tanggapan begitu, ini jawabannya, ini tanggapannya, ini counternya, itu ibaratnya dari segi pembaca ya, mungkin kalau pembacanya beda, mengartikan beda juga, tapi kita punya komitmen bahwa setiap pemberitaan yang ditulis di InBusiness teman-teman kirim, itu nanti sudah tidak boleh memberikan judul yang secara gamblang. Jadi contoh ya, saya ambil beritanya Bang Peter. 13 atlet taekwondo Nagekyo siap bertanding di Popda 5 NTT. Ketua Pincap, target kita pimpinan cabang ya. Target kita juara. Ini kan saya belum baca lead-nya, sudah paham ini 13 atlet ini yang mau ke Popda NTT ini ya gitu ya. Jadi nanti setiap judul berita lagi, judulnya ini ke depannya
kita akan memberikan di sini jangan diandalkan redaktur aja seperti itu. Jadi teman-teman punya kemampuan ini juga. Jadi teman-teman punya kemampuan yang kita bukan tuntut ya, pelan-pelan belajar lah. Makanya karena kita sama-sama belajar untuk menentukan suatu judul di sebuah artikel. Jadi kita memberikan itulah gunanya tim. Jadi kita ngobrol, Japri, kalau saya kasih judul ini gimana? Bagus enggak? Kalau saya kasih judul ini, oh kayaknya bagus. Biasanya konsolidasi seperti ini saya biasa dengan Pak Hoda. Seperti itu. Teman-teman saya harapkan seperti ini juga. Jadi Pak Hoda mengusulkan beberapa judul, saya bilang enggak bagus Pak, ini artinya seperti ini nih. Saya masukkan ini ya Pak, arti apa judulnya. Oh enggak bagus Mas, ini kayak monoton banget. Jadi kita ada komunikasi di situ. Jadi jangan diandalkan saya kirim berita udah itu urusannya redaktur mau buat judul kayak atau apa kayak. Sekarang kalau satu berita yang kita tanganin oke lah. Kita bisa rombak semua. Tapi ini kalau ribuan yang masuk itu redaktur cuma baca singkat aja. Pokoknya kalimatnya ada yang huruf besarnya satu ya maklum karena ini banyak yang kita hadapin berita ya. Kalau teman-teman kan paling mengingatkan saja kejar-kejar tolong dong dinaikkan. Apalagi kalau sudah ada iklan advertorial yang harus dibayar. Itu wajib itu iklan kasus lewat dulu itu harus iklan berita yang narasumber bayar yang kita naikkan kan seperti itu. Karena kita mengutamakan pelanggan adalah raja seperti itu ya Bapak buat rekan-rekan di daerah. Jadi kita ayo sama-sama memiliki ide untuk membuat satu judul berita itu multifungsi seperti itu. Contoh hari ini dialog Rusia Ukraina dijadwalkan Senin pagi. Dialog ini apa? Dialognya entah mau berdamai atau untuk serang NATO lagi. Nah, jadi tidak gamblang lagi seperti ini korban kapal tenggelam di perairan Timur ditemukan selamat. Itu gamblang banget tuh. Jadi tanpa orang baca, oh sudah ditemukan, ternyata selamat. Udah, itu aja. Dari sini paham ya Pak Hoda ya. Sebelum saya masuk ke Bang Peter, lanjut dengan Bang Peter. Kalau ini kita semakin jauh Bang. Kita semakin jauh untuk membahas ini karena kita pelan-pelan dulu nih. Kita mau bahas nih di segi judul berita dulu nih. Karena kita harus sepakat dulu nih buat teman-teman ini bagaimana. Kalau memang siap diiakan, oke, kita sharing terus gitu. Karena setiap mengangkat suatu isu itu benar-benar jangan buat teman-teman ya. Kalau membuat berita, jadi isunya apa yang diangkat. Kalau Bupati mengangkat isunya mensasar minyak goreng langka, udah bahas aja minyak goreng, nggak usah panjang lebar. Kalau untuk info tambahan itu paling kasih di alinea paling bawah, paragraf paling bawah sebagai info tambahan seperti itu ya. Jadi isu yang kita mau angkat ya itu aja, nggak usah ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau ada lagi isu yang disampaikan para narasumber, buatin berita yang beda. Seperti itu ya. Jangan dicampur adukan suatu isu itu. Jadi biar orang yang membaca di beritanya kita itu paham dari judulnya dengan isi beritanya. Oh, dari judulnya minyak goreng langka, tanda tanya. Benarkah? Nah, seperti itu kan. Bukan memberikan multitafsir. Mungkin seperti itu judulnya. Jadi judulnya sudah tidak panjang lebar tapi singkat, padat, jelas dan memberikan arti multifungsi. Arti ya. Jadi banyak pengertian dari suatu judul itu. Orang kalau terserah kalau mau pejabatnya, kalau kita angkat gubernur ketok, ibaratnya contoh ya, saya buat kasus gubernur ketok palu DPR. Maksudnya apa sih ini? Contohnya di dalam berita itu ternyata gubernur itu ikut memantau ketok palu di DPR membahas anggaran. Contoh seperti itu. Jadi kan orang memberikan pesan untuk membaca seperti itu ya. Jadi judulnya ini kita harus
singkat, padat, dan memberikan pengertian yang banyak, memberikan arti ke orang, bukan tanda tanya ya, bukan tanda tanya, beda kalau tanda tanya, tapi memberikan multifungsi antar, terserah kalau saya bacanya baik, terserah saya penilaiannya saya, terserah si B ini bacanya buruk, terserah. Jadi memberikan multifungsi pengertian seperti itu. Kita bahas tentang judul berita di suatu artikel di InBusiness. Dari sini sepakat atau gimana? Ada lagi? Sebelum saya bahas semakin jauh, ini kita masuk ke Bang Peter punya bagian nih. Kalau Bang Peter kan bahasnya sampai ke bawah itu. Delete berita dan isi berita ya. Ini kita masih bahas judul dulu nih, Bang. Sepakat ya? Seperti ini sepakat enggak ini? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kita sudah tidak mau menerima judul berita itu yang gamblang. Yang tanpa saya baca beritanya saya sudah paham. Pembaca sudah paham. Jadi memberikan multi pengertian. Gitu ya. Tetap diangkat. Jadi minyak goreng dia mau selamatkan nyawanya orang atau gubernur ikut dalam sidang paripurna, tetap diangkat itu. Tapi judulnya ini harus singkat, padat, jelas, tapi memberikan kesan pengertian yang banyak. Kiri atau kanan, terserah pengertiannya apa. Sepakat ya? Berarti teman-teman nih, jadi harus ini dari Sabang sampai Merauke ini judul berita InBusiness harus sama ini. Siap, sepakat. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang bantah, berarti sepakat semua. Berarti besok kalau kirim berita lagi di Google Form, pasti bilang, hey gimana? Ada masukan ide judul enggak? Kalau dari redaktur, masukannya seperti ini. Kalau kalian gimana? Tapi ini kan judul aja. Jadi isi kontennya itu kita sudah tempel di suatu program untuk naikkan berita. Itu kan tinggal kita copy paste aja gitu ya. Jadi kalau sudah ditentukan judulnya, sudah naikkan judulnya ini bagus, udah langsung kita post. Tapi untuk artikelnya isinya itu kita sudah tempel di badan beritanya, gitu ya. Tapi belum di-post. Lanjut, nanti di setiap konten pemberitaan di InBusiness itu ada namanya lead atau kepala berita. Kepala berita. Di sini sudah bukan kemampuannya redaktur lagi. Kita mau mendorong teman-teman punya kemampuan yang sama. Karena siapa tahu Bapak Ibu punya peluang untuk menjadi kepala perwakilan di daerah masing-masing. Jadi Bapak juga sebagai redaktur di sana. Jadi tidak perlu mengandalkan kita lagi. Jadi tinggal Bapak punya peluang untuk jadi kepala perwakilan di daerah masing-masing, punya tim sendiri di sana. Kita siapkan nanti kamarnya, kita siapkan nanti rumahnya. Jadi InBusiness sudah punya program seperti itu ke depan. Jadi makanya saya bilang teman-teman di lapangan itu bukan sebagai wartawannya InBusiness, tapi sebagai tim di InBusiness. Kalau ingin berkembang, oke, mari kita sama-sama berkembang. Pengembangan InBusiness di daerah masing-masing itu tergantung Bapak punya tingkah di daerah masing-masing. Tingkah dalam arti pergerakannya ya, pergerakannya. Kalau Bapak pergerakannya slow ya, InBusiness di daerah tersebut itu slow juga. Tapi kalau Bapak pergerakannya kencang ya, Bapak nanti kencang juga. Entah kencang dapat makanan gratis, entah kencang dapat duit amplop, entah kencang dapat duit bensin, itu kencang semua itu ke sana. Gitu ya. Jadi InBusiness di daerah siapa yang mau kencang ya boleh seperti itu. Jadi kita tidak main pungkir-pungkirin lagi. Malah kita sepakat untuk Pak Rudi, kalau ada narasumber yang ngundang tim InBusiness tapi tidak ada uang bensin, nggak usah, ngapain mau ke sana. Lebih baik cari itu berita ekonomi yang orang masyarakat butuhkan, yang mungkin butuh promosi tapi tidak ada media yang cium, mendingan seperti itu. Daripada jauh-jauh, totonya nggak ada hasil. Tapi bukan berarti ini kita bisa wartawan InBusiness bisa disetir, nggak bisa. Jadi jangan buat kesan bahwa tim InBusiness ini kita kasih uang pasti naik beritanya, enggak. Jangan ya.
Jadi ini pengertiannya beda, harus dipisahkan lagi. Lead berita, kita masuk ke lead berita. Setiap lead berita yang ditampilkan di InBusiness itu tidak lebih dari 3 kalimat. Jadi bukan 3 kalimat, sorry. 3 baris ya, 3 baris. Kan ini contoh ya, saya buatin ini. Contoh dilihat. Jadi ini satu baris, 2 baris, 3 baris. Tidak lebih dari itu ya. Tidak lebih dari 3 baris di lead berita. Masuk ke lead berita, di situ sudah ada tercantum 5W. Satu hanya bisa di bawah. Jadi sudah ada di lead itu sudah ada 5W-nya di situ. Siapa, di mana, kapan, itu sudah ada semua di situ ya. Sudah ada di situ. Jadi isu apa? Minyak goreng contoh. Contoh saya lihat di dialog Rusia dijadwalkan Senin pagi. Kita masuk ke berita pertama. Jadi lead-nya InBusiness.id Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina. Siapa namanya? Susah sekali nih. Dialog antar delegasi negara dan Rusia dijadwalkan. Ini kan sudah ada harinya, kapannya kan. Siapa, di mana, kan sudah ada. Pada Senin 28 bulan 2 pagi waktu setempat. Jadi di sini di lead berita kita sudah menentukan bahwa setiap isu apa yang kita angkat tanpa mereka baca isinya, itu mereka sudah paham semua di lead ini. Jadi di lead ini kita bisa bahas suatu isu tanpa harus mereka baca ke bawahnya, ke bawah beritanya kan, seperti itu. Jadi lead ini menentukan semua isi badan berita itu sudah ada tertuang di satu lead, di satu paragraf dengan 3 baris kalimat itu. Dari sini ada yang bertanya. Ada ya. Jadi gaya berita di InBusiness judulnya harus punya multitafsir. Kedua, di lead berita ini sudah jelas, terang, dan terarah. Seperti itu di lead itu. Itu gaya tulisnya menyediakan berita di InBusiness. Dari sini ada yang tanya? Kalau sudah paham semua di lead ini, berarti sudah tidak ada masalah. Di sini sepakat ya. Jadi setiap artikel yang ada di InBusiness itu di lead itu sudah diterangkan. 5W-nya di situ sudah ada semua, dan isu apa yang kita mau tampilkan di sebuah artikel itu sudah ada tertuang di situ. Contoh ketua DPR akan reses atau ketua DPR akan tanda tangani apa itu sudah tertuang di situ. Atau bupati lagi seminar atau peresmian apa sudah ada di dalam satu lead ini ya. Setelah itu baru isinya kita paparkan. Jadi waktunya di mana, di mana itu lebih panjang lebar. Kita uraikan lead ini, satu lead ini di satu paragraf ini kita uraikan dalam isi semua. Seperti itu ya, sudah paham? Berarti gaya berita InBusiness seperti itu. Ini ada yang keberatan? Sebelum saya sambung pertanyaannya Bang Petrus ini. Jadi Bang Petrus bukan kita andalkan lagi teman-teman di redaktur, jadi saya mau kita bangun jadi suatu tim bahwa teman-teman punya kemampuan seperti ini. Suatu saat Bapak Ibu punya kepala perwakilan di sana, kita nanti siapkan website untuk website InBusiness Nagekeo. Jadi Bapak yang Bang Petrus yang nanti yang kelola, kita siapin rumahnya. Ini Bang Petrus punya rumah. Terus timnya mana? Bapak cari tim, kita yang adakan pelatihan. Setelah pelatihan jadi kelar pelatihannya, wartawannya, tenaga apanya kita serahkan ke Bang Petrus. Begitu sistemnya jadi kepala perwakilan. Terus perjanjiannya beda-beda. Kita berbicara ke kepala perwakilan, bukan wartawan lagi. Jadi tim itu kita lebih berbicara ke manajemen media massanya ya. Seperti itu. Ada yang bertanya sebelum saya tutup ini. Karena sudah jelas semua ini. Dari sini adakah
yang bincang, masukan, bingung, lead itu bagaimana? Kalau masih ada yang bingung lead seperti apa, ikut pelatihan lagi Pak. Itu ya. Aman ya, tidak ada interupsi. Mau tanya. Halo. Siap, aman. Ya. Masih ada, Pak. Oke, Bang Samsir, ayo duluan, silakan. Saya sepakat dengan Pak Peri bilang mengenai lead kita lengkapi dengan 5W-nya. Terus mengenai uraian di bawah Pak Peri itu, untuk media online itu sendiri kan 7 paragraf. Tidak jelas suaranya Bang Samsir. Ya tadi saya sepakat dengan Pak Peri bilang untuk lead itu kita uraikan, kita lengkapi dengan 5W-nya. Terus mengenai uraian ke bawahnya lah untuk mengartikan isi lead-nya itu. Media online ini kan 7 paragraf, 6 paragraf Pak Peri, ya kan? Jadi uraiannya itu tidak perlu terlalu Bang, banyak. suaranya kecil Suaranya sekali. kecil banget loh. Cek, cek. Halo, halo. Ya, Halo. ya, silakan. Untuk mengenai rangka uraian dari lead tadi Pak Peri. Jadi kan saya lihat di InBusiness ini kan masih banyak beritanya yang sampai 10 paragraf, 11 paragraf gitu. Sementara kan untuk di online ini kan minimal dia 7 paragraf. Jadi menurut saya nih Pak Peri, jadi untuk uraian lead tadi seperti misalnya ini kasus pembunuhan gitu. Jadi saya rasa kronologisnya itu tidak perlu terlalu yang detail-detail kali, yang rinci kali. Jadi kepada intinya aja langsung. Jadi tidak terlalu panjang gitu Pak Fri. Karena kan di media online ini kan orang kalau sudah terlalu panjang, orang tuh jenuh bacanya. Beda kita dengan media cetak gitu Pak Ferry. Nah, karena saya sering juga lihat Pak Ferry, ini terlalu panjang isi berita ke bawah gitu untuk uraian apa yang tadi, elitnya tadi. Gitu Pak Ferry. Nggak dengar Pak Ferry. Pak mic-nya belum di. Cek, cek. Halo, halo. Pak Ferry mic-nya belum dinyalain. Saya dua device soalnya. Ini mikrofonnya di HP, ini di layar ini. Jadi dua. Totonya ini yang belum kepencet, yang satunya yang sudah kepencet. Jadi satu kejadian yang Bang Samsir bilang, oke, kita sepakat bahwa setiap artikel yang ditulis di InBusiness itu sesuai dengan yang Bang Samsir bilang. Kalau terlalu ada satu kasus tentang uraian kronologi kejadian, saya rasa kita ambil kronologinya yang penting-penting saja di saat pembunuhan. Jadi tidak usah proses dari awalnya. Jadi kita ngambil intinya aja, dia meninggalnya kenapa gitu kan. Jadi uraian mulai dia naik motor Honda ini motor merek ini, jalannya yang sempit, malah itu kayaknya jangan terlalu panjang-panjang. Kalau memang kita bisa ngambil intinya, langsung intinya aja. Jadi lead judul sudah mantap, leadnya sudah mantap, uraiannya paling 5 atau 6 paragraf sudah cukup, udah itu aja. Kalau panjang lebar buat isu lain. Seperti itu ya, sependapat dengan Bang Samsir. Terus yang lain lagi. Saya Bang Fer. Oke, siap. Lanjut. Gini Bang Fer, kalau masalah
isi pemberitaan yang 7 paragraf. Nah, itu saya setuju, cukup setuju. Nah, bagaimana dengan kalau kita menulis peraturan perundang-undangan? Nah, sedangkan kita kan fungsinya kita juga sebagai wartawan media itu kan memperpanjangkan tangan daripada pemerintah itu ke masyarakat. Nah, kalau untuk peraturan perundang-undangan itu kan ada yang contoh misalnya surat edaran atau surat gubernur. Nah, itu poin-poin yang harus memang betul-betul harus tulis secara jelas. Jangan sampai masyarakat itu kalau kita ambil dipotong-potong, jadi masyarakat pun nanti menjadinya multitafsir, dan itu kan menjadikan predikat buruk bagi si pengeluar surat edaran ataupun surat gubernur yang bersangkutan. Nah, itu bagaimana Bang Fer? Kalau kita harus nulis cukup di 7 paragraf, sedangkan surat edaran itu keluarnya misalnya 1 halaman tuh gitu, Bang Fer. Gimana itu, Bang? Halo, Bang. Ya, pencet tadi. Lanjut. Gini Bang, saya ulangi lagi. Jadi kan untuk masalah penulisan itu kan kita dimaksimalkan menulis sejauh ini 7 paragraf. Nah, kalau untuk 7 paragraf itu kita kalau menulis suatu kejadian mungkin oke lah. Bagaimana kalau kita mau menulis tentang surat edaran gubernur, surat edaran atau surat keputusan dari pemerintahan. Nah, itu kan perlu kita kawal juga. Nah, keputusan-keputusan itu kan tidak sampai hanya 1 paragraf, 2 paragraf, atau 3 paragraf. Nah, itu gimana sih kita harus harus nulisnya? Sedangkan aturan itu kan semua harus tertulis jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir lagi, gitu. Atau meninggalkan efek buruk terhadap si pengeluar surat edaran atau pergub itu sendiri. Gitu, Bang. Oke, 1 pergub Bali mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan atau PPKM ya, PPKM level 4. Itu kalau mau diuraikan kan panjang lebar. Panjang lebar itu diuraikan. Langsung aja langsung dibuat di naskahnya begini. Jadi masyarakat telah diberlakukannya pembatasan level 4 ini tertuang di peraturan gubernur nomor sekian dengan isinya itu mungkin kita ambil pasalnya yang nomor berapa atau yang mengenai isu pembatasan geraknya masyarakat, itu aja diambil. Jadi enggak usah dituangkan dengan hormat gini-gini, kita memberitahukan. Jadi itu aja. Jadi setelah itu di situ kita lihat kemampuan seorang wartawan, jangan langsung ditulis mentah. Itu kan yang dinamakan kita ngambil poin-poin penting aja. Tapi kalau undang-undang, jadi undang-undang yang kita mau ambil, dia undang-undang membahas apa? Kalau kau membahas undang-undang pers, itu banyak sekali undang-undangnya, undang-undang pers. Jadi kita fokus di satu undang-undang pers itu pasal keberapa itu aja yang diangkat. Tidak mungkin pasalnya itu dapat 10 paragraf atau 6 paragraf. Tidak mungkin, paling 3 atau 4 paragraf tertuang di undang-undang itu yang membahas yang kita mau angkat isu itu. Dari sini, bisa ya? Oke, baik Bang. Nah, jadi jangan dituangkan, karena ini kita bukan majalah. Kalau majalah oke lah dituangkan, apalagi majalah hukum kan. Mendingan kalau ada peraturan itu tertuang, apalagi tentang ekonomi UKM, itu baru kamu tulis panjang lebar, tidak masalah, karena kita bagian dari pergerak UKM. Kalau undang-undang kayak kasus atau apa, enggak. Yang saya maksud tadi poinnya ke situ juga. Maksud saya kan poinnya seperti itu. Misalnya ada undang-undang yang harus ditulis secara gamblang dan itu undang-undang baru atau surat edaran baru yang harus disampaikan ke masyarakat. Maksud saya seperti itu, Bang. Ya, tuangin aja dengan
peraturan itu tertuang dalam SK Gubernur ini poin, contoh bilang poin kedua mengatakan bahwa tidak mungkin poinnya itu panjang lebar, paling banyak 3 baris atau 4 baris satu paragraf itu. Jadi 3 atau 4 baris atau 5 baris itu buatin satu paragraf. Gitu aja ya. Kalau mau diulas semua, nanti tembusan ini, tembusan itu, peraturan ini kita ngambil langsung strike poinnya aja ya. Jadi dia membahas apa tentang apa yang kita angkat sesuai dengan artikel yang kita mau tulis, mulai dari judul berita, lead berita, isinya. Itu aja yang diambil. Kalau untuk panjang lebar sesuai yang tertuang di peraturan gubernur, nggak usah lah ditulis panjang. Kita punya ini kok. Kita punya hak untuk itu ya. Kita punya hak untuk baik. itu. Kalau ada yang masyarakat ingin menanyakan, lebih bagus kita tuangkan, bilang, tanya lagi ke narasumber, ini peraturan ini sudah dibuat di mana, dimuat di, biasanya kan ada webnya pemerintahan, jadi dibuatkan linknya di situ, nanti kita tempel, ada masyarakat yang lebih ingin tahu, tempelkan ke link itu, gitu ya. Siap. Gitu. Biasanya kalau saya peraturan begitu, saya cari link aja, link membahas tentang ini, kalau panjang lebar, saya buatin blog untuk biar bisa nge-link di situ dia. Jadi masyarakat yang ingin tahu, udah langsung aja. Langsung gabung di. Oh, selamat pagi Pak Rudi. Ini Bapak sudah ikut join. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi Pak. Ya, selamat pagi Bung Fer, dilanjut biar saya ikuti aja dulu. Oke, siap. Dari sini ada lagi bahas tentang gaya penulisan suatu artikel di InBusiness atau berita, atau kalau news advertorial kita beda nanti penyajiannya. Jadi ini kita bicara tentang artikel newsnya aja, entah dari ekonomi, entah dari kejadian, kasus, atau apa. Jadi kalau feature atau apa itu kan beda-beda gayanya. Dari sini sesuai ya kesepakatan bahwa judul itu harus pendek, jelas, padat, dengan multitafsir. Sepakat ya seperti ini. Terus kita masuk ke lead berita itu tidak melebihi dari 4 baris atau 5 baris yang telah menjelaskan semua suatu isu atau suatu isu yang mau diangkat di suatu berita atau isinya. Jadi sudah dijelaskan di situ, yang dimana ada 5 W-nya di situ, mungkin satu hanya kita bisa taruh di paling bawah atau tengah-tengah, seperti itu ya. Dari sini ada lagi yang interupsi atau tidak sesuai. Jadi hal ini jangan diserahkan penuhnya kepada redaktur, tapi kita mau supaya teman-teman di daerah mempunyai kemampuan seperti ini. Jadi itu tadi saya bilang, kemampuannya untuk buat ini apa manfaatnya. Siapa tahu Bapak punya potensi untuk ditunjuk sebagai kepala perwakilannya kami di daerah itu, bisa mengelola, punya tim. Jadi Bapak sudah punya gaya, InBusiness punya gaya penulisan berita itu seperti ini. Jadi tidak boleh lagi memasukkan gaya-gayanya yang orang yang beda-beda. Kayak Bang Peter punya gaya tulis berita beda, Pak Hoda beda, Pak Rotua beda, Pak Samsir beda, saya beda. Jadi kita satukan persepsi bahwa InBusiness punya gaya tulisan berita seperti itu. Dari sini ada yang tanya atau protes atau berikan masukan lagi. Oke, dari saya, Bang. Soal tadi menulis berita ya. Nulis berita tadi, saya pikir panjang pendeknya kalimat yang panjang pendeknya paragraf itu, saya pikir itu tergantung berita yang kita angkat sebenarnya. Jadi seberapa penting isu yang kita angkat itu untuk dibahas begitu. Jangan sampai kesannya kita menulis berita terlalu pendeknya, kemudian kita meninggalkan esensi dari nilai berita yang kita angkat sendiri.
itu kan jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya tadi kalau untuk berita-berita seperti tadi, kalau yang untuk berita-berita yang saya pikir berita-berita biasa lah, yang kurang terlalu mendalam untuk diulas, wajar saja kita buat strike newsnya dengan sekian paragraf begitu. Tapi kalau untuk berita-berita yang perlu diulas mendalam, saya pikir panjang tidak masalah. Karena prinsipnya semakin orang lama di website kita itu malah lebih bagus begitu. Orang lama menyimak di website kita kan malah lebih bagus, menguntungkan kita. Intinya itu adalah soal bagaimana pola penyajian berita kita. Jangan sampai membosankan orang begitu yang membacanya. Kalau selagi berita itu menarik untuk disimak, untuk dibaca, ya panjang tidak masalah begitu. Itu kan pendapat saya begitu. Kalau strategi kita menulis strike news gitu. Kalau untuk seperti tadi ya, kalau berita-berita yang berita umum misalnya, kalau seremoni apa ya dibuat singkat masalah. Tapi kalau misalnya berita kasus misalnya, itu harus memang tidak bisa dibuat singkat begitu saja. Bagaimana kita membuat singkat itu, tapi tidak menghilang esensi dari kasus yang kita beritakan. Ya, jangan sampai karena sakingnya kita berpikir bagaimana menyingkat sebuah berita, kemudian nilai-nilai esensi berita yang kita angkat itu yang kemudian tidak kita tuangkan dalam berita, kemudian itu kan membuat orang jadi bertanya, mungkin juga beresiko juga untuk kita yang menulis berita gitu kan. Walaupun bagaimana sesingkat-singkatnya kita membuat naskah berita, tetapi jangan sampai menghilangkan esensi beritanya. Itu harapan saya begitu. Kalau misalnya tadi kalau kasus misalnya, memang itu harus butuh ada butuh ulasan yang agak sedikit mendalam sih, misalnya tempat, waktu, kapan kejadiannya, sehingga kita memberikan informasi utuh begitu. Jadi kalau untuk membuat berita begitu ya memang kita butuh agak panjang juga naskahnya, tidak bisa pendek-pendek saja gitu. Itu mungkin saya masukan saya. Oke, dari saya begitu. Oke, Bang Peter, itulah yang saya bilang tadi. Jadi gaya penulisannya itu kan judul sudah kita sepakat bahwa pendek, terus memberikan multitafsir di suatu judul pemberitaan di InBusiness. Kedua, di lead berita ini, jadi kita sudah tuangkan di 5W 1H. 5W-nya itu tentang kejadian yang mungkin kasus pembunuhan dengan korban itu kita sudah tuangkan. Jadi tanpa mereka baca isinya, orang sudah tahu alurnya kemana. Gitu, Bang Peter. Jadi tanpa orang tahu, kalau ingin, ini kan suatu lead, contoh saya buat lead ini ya. Ini satu lead, saya buat 1, 2, 3, 4. Ini lead ini. Ini lead, contoh. Ini saya kasih lead, ini lead. Jadi orang tanpa isi ke bawah ini, orang baca lead-nya saya ini sudah paham di lead-nya ini ya. Jadi paham, oh kejadian ini di sini, kapan, hari ini, pelakunya ini, terus yang korbannya ini, diproses hukum sama kepolisian ini. Jadi orang sudah baca lead-nya ini, isi beritanya ini tanpa dibaca orang sudah paham. Tapi untuk mendalami satu beritanya ini, jadi lead ini sebagai tujuannya lead ini ada, ini rangkuman sebuah artikel yang mau ditulis di InBusiness. Jadi rangkuman ini, setelah rangkuman ini jadi, ini baru uraiannya. Seperti itu Pak, Bang Peter. Jadi isi atau informasi tambahan atau taruhlah kejadiannya, jadi itu sudah dituangkan di sini. Jadi ini rangkuman aja di lead ini. Gitu ya Bang Peter ya. Siap. Oke, ada lagi? Cek. Sebelum saya ini singgung-singgung sedikit tentang strateginya kita lagi nih. Kebetulan Pak Rudi ada, tak mau singgung strateginya kita nih. Oke, saya tambah Ada lagi sedikit. yang lain? Ya, saya masuk lagi tambah sedikit. Oke, siap. Dibahas juga. Jadi yang pertama ini saya harapkan mungkin ada semacam pedoman juga, karakteristik ini pedoman kita ya, nanti mungkin Bang Ferry satu halaman atau satu lembar aja ditulis bahwa topik seperti apa, ini sibuk lagi nih. Artinya pedoman. Nah,
topiknya pendek padat, berapa kata, kemudian jelas, tidak mengandung multitafsir dan sebagainya. Kemudian lead-nya harus ini. Nah, itu paling satu halaman aja untuk pedoman kita di lapangan. Ini sebagai bahan saja. Nah, atau kalau sudah ada materinya, bisa materinya di-share aja. Kalau sudah ada materinya. Kalau itu saya nanti share di grup aja. Saya buat di WA Oke. aja itu, Pak. Kalau itu saya Oke. kasih contoh aja, Pak. Oke, Ya, aman itu, pedomannya, Pak. supaya kita. Nah, Ya. kemudian yang kedua, foto juga ini kan merupakan karakter kita. Picture atau gambar foto yang kita kirim juga merupakan, dia menunjukkan karakter kita. Ini Bang Ferry belum masuk juga nih. Jadi kita seharusnya sudah sepakat bahwa setiap foto itu sudah harus caption, sudah harus ada caption ya. Sudah harus ada teks fotonya. Nah, teks fotonya paling tidak itu harus mengandung apa-apa saja teks fotonya. Dia sudah harus mengandung waktu. Ya, penting itu waktu. Kemudian siapa fotonya, waktu tetap harus kegiatannya, itu harus masuk. Sehingga ini menjadi ciri khas juga untuk media kita di dalam penulisan berita. Pikturnya. Kemudian saya ingin tambahkan juga, mohon ini usul saja. Kalau bisa, ada kan piktur berapa banyak tuh? Setiap satu paragraf kemudian muncul iklan. Satu paragraf muncul iklan. Nah, ini kelihatan ramai banget nih. Jadi kalau bisa, fotonya itu berdekatan dengan iklan pikturnya. Supaya gambar-gambarnya tidak terlalu banyak di berita. Jadi fotonya itu dia, karena kalau foto kemudian berita 1-2 baris kemudian iklan lagi, kan itu terlalu ramai nanti. Jadi kalau bisa saya usulkan iklan tetap ada, tetapi dia berdekatan, entah mau di atas sebelum foto atau sesudah foto. Nah, sehingga dia agak berdekatan piktur-piktur kita. Kemudian mungkin kita juga harus punya ciri khas penutup berita ya, ciri khas penutup. Ada lead, kemudian penutupnya seperti apa. Biasanya kalau saya lihat di media-media itu paling ada ucapan pungkasnya. Demikian tuturnya atau apa namanya, demikian sambutan. Kita punya ciri khas lah. Supaya di situ juga bisa menunjukkan bahwa ketika kita lihat bagian akhir, ini sudah tahu bahwa ini bagian penutup, sudah tahu bahwa ini ciri khasnya berita-berita di InBusiness. Kemudian yang berikut juga, kita ini bicara tentang 70% ekonomi. Nah, 70% ekonomi usaha ini kan banyak sekali ini. Karena saya mengamati selama ini bahwa ada sih data-data, tapi data-data yang dimasukkan di dalam berita, apakah kita bisa tampilkan tabel atau grafik atau apa dan sebagainya di dalam sebuah piktur. Jadi semacam tabel perkembangan, progres atau apa namanya forecasting dari sebuah ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Nah, ini perlu juga untuk ciri khas untuk menampilkan tabel atau grafik dan sebagainya, ini juga perlu diangkat. Apa perlu atau tidak? Saya kira itu pertanyaannya. Terima kasih Bang Ferry. Oke, terima kasih. Mumpung banyak orang, saya juga mau singgung, lupa kemarin. Terkait dengan foto, saya minta kalau di kami mintanya foto itu harus 3, Pak. 3 dengan 3 foto dengan harus ada ulasan caption foto. Kalau tidak ada ulasan caption foto lagi, kita tidak tampilkan beritanya. Itu ya. Jadi foto itu apa, menceritakan apa itu harus ada di caption ya. Itu bisa ditambahkan di naskah terakhir kalau saat mengirim di Google Form ya. Foto atau F1 keterangannya apa, F2 keterangannya apa, F3 keterangannya apa, seperti itu ya. Yang lain kalau sudah tidak ada keterangan foto, ibaratnya saya tulis istimewa biasanya begitu. Itu karena kita sudah tidak mau cari lagi fotonya apa, walaupun gubernur minimal yang kasih nama, teman-teman kasih nama gubernur siapa, caption fotonya minimal itu. Jadi walaupun Bapak sudah terangkan gubernur atas nama gelarnya ini di suatu lead berita atau di badan berita atau di isi berita, jangan andalkan redaktur lah ibaratnya. Kita sama-sama tim kan, ibaratnya kita sama-sama tim untuk bekerja seperti itu ya. Kedua, fotonya kita minta 3 foto setiap pemberitaan. Fotonya itu kita ngambil long shoot, medium shoot dengan dengan fokus. Bisa disajikan itu ya. Jadi jangan buat foto itu foto kayak
foto kegiatan peresmian gubernur, thread foto dari belakang, samping, kiri, kanan, tapi fotonya long shoot semua. Ini sama aja, itu kita naikkan satu foto aja. Tapi kalau Bapak ngambil satu peresmian gubernur dari long shoot, berapa orang yang ada di lokasi itu, baru medium shoot, baru paling mungkin Pak Bupati meresmikan apa, kita kasih fokusnya di peresmian itu seperti apa ya. Itu jadi harus 3 karakter ya, 3 foto dikirim ke kami, long shoot, medium shoot dengan fokus satunya. Kalau fokus biasanya ini produk-produk atau apa. Kalau memang tidak dapat seperti ini ya 2 aja cukup. Seperti itu ya Pak ya. Terus yang kedua mungkin terakhir penutup berita. Kalau itu kita menyesuaikan aja Pak. Tapi kita tidak memberikan suatu keharusan yang harus gaya penulisan in business harus ada penutup kata-kata ini ujar apa. Itu menyesuaikan semua berita. Tapi kita harus sepakat bahwa judul dengan lead berita dengan isi itu ke arah yang satu tujuan untuk kita semua, untuk pemberitaan di InBusiness. Seperti itu Pak Hoda. Aman ya Pak Hoda? Oke. Sip. Untuk masalah gaya beritanya kita, ekonomi atau apa ya, itu memang wajib minimalnya seharusnya dikirim berita 3, itu minimal berita ekonomi 2, berita yang lain 1, seperti itu. Jadi porsinya tetap 70-30. Jadi teman-teman itulah, apalagi kalau sudah ada klien potensial ini. Klien potensial itu minimal kalau dapat berita, klien potensial ini kita beritakan ada tugas lagi buat kita semua di daerah. Setiap klien potensial kita bulatkan itu ada 5. Gubernur atau pemangku setempat yang nomor 1 kalau kita ngambil di provinsi, gubernur, wakil gubernur, ketua DPRP, terus kepala kadin, terus dengan Pindo. Jadi 5 ini harus dipetakan bahwa orang ini saya harus minta setiap seminggu berita 5 orang ini harus ada di kita. Bisa disanggupin enggak ya? Kira-kira sekarang kan tinggal begitu. Bisa. Oh, bisa ya. Jadi kalau untuk setingkat kabupaten, otomatis kan bupati. Setingkat provinsi kan gubernurnya. Jadi ini semua harus diangkat. 5 orang ini harus diangkat. Minimal 1 minggu 5 orang ini naik di InBusiness, gitu ya. Harus disanggupin teman-teman. Jadi nanti masalah pendekatan atau mereka juga minta surat, harus ada minta surat ke sana ke sini. Saya rasa nanti itu Japri aja, telepon Japri ke saya, nanti kita kasih tahu triknya seperti itu ya. Biasanya trik-trik begini kalau kita mau main panas, tapi lebih sopannya harus menyurati. Tapi kalau saya tidak perlu surat. Bapak tempel kartu ini di dada aja sudah kuat. Seperti itu ya. Jadi ini yang kita mau lihat teman-teman di lapangan bahwa punya punya insting kejurnalisan enggak. Jadi tidak mudah memang untuk menguji mendapatkan insting ini ya. Jadi benar-benar harus lama di lapangan. Seperti itu. Mungkin dari sini Pak Rudi ada tambahan sedikit? Pak Rudi, ada tambahan? Terima kasih. Nah, saya hanya menambah sedikit dan mohon maaf ya buat teman-teman semua, sedikit kurang fit ya, agak kena flu jadi agak-agak lesu gitu. Nah, mungkin yang saya ingin hanya garis bawahi agar teman-teman lebih mencoba untuk mencapai apa yang menjadi karakteristik kita seperti yang disampaikan Pak Hoda tadi, Pak Ferry tadi, bahwa kita memiliki karakteristik
sebagai media bisnis yang ada di daerah. Oleh karena itu, mulailah kita melakukannya dengan sebuah perencanaan. Kami sudah mencoba untuk membuatkan strategi dengan membuatkan 60 daftar potensial klien yang perlu kita buatkan masing-masing. Jadi setiap orang wajib untuk memiliki itu. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa kami berharap setiap orang bisa mengirimkannya kepada kami. Nah, Pak Samsir di Medan 60 itu siapa aja, gitu ya. Pak Petrus siapa aja. Dari 60 itu tadi Pak Ferry juga sudah menyampaikan ada 5 yang paling wajib, yaitu kepala daerah dan juga simpul-simpul yang berhubungan dengan perekonomian di daerah. Tentunya Bapak Ibu bisa memperluas jumlah 5 itu mungkin bisa jadi 10 gitu ya. Siapa-siapa saja gitu. Nah, ini memang sepertinya di awal agak sulit, tapi ini sangat baik sekali untuk kemajuan dan perkembangan Bapak Ibu di daerah masing-masing. Sampai kita juga ingin di setiap daerah sesuai dengan strategi kita, yang itu yang mana in-business dapat dimiliki oleh semua orang, maka pada saat ini kami sudah membangun beberapa komunikasi dengan daerah. Jadi in-business ini ada pemiliknya, ada pengelolanya di setiap daerah. Pada saat ini yang sedang berproses yaitu di Manggarai Barat, Labuan Bajo, dan mudah-mudahan juga ada di Papua. Nggak tahu apakah Maluku Utara bisa menyusul. Gitu ya, kita juga dorong agar teman-teman bisa menemukan siapa salah satu pengusaha atau mungkin birokrat atau mungkin orang yang tertarik di daerah Bapak Ibu untuk menjadi pemilik atau pengelola atau pemegang saham in business. Tentunya ini akan memperkuat Bapak Ibu semuanya di daerah dalam rangka mengembangkan in business. Nah, tapi itu sambil berjalan gitu ya. Nah, strategi yang kita bangun bahwa in business ini kita harapkan ada di setiap kota kabupaten di seluruh Indonesia. Mungkin itu aja dari saya, Bung Ferry, gitu ya. Bisa dilanjutkan nanti kalau ada pertanyaan saya bisa ikut bantu dan dengar dari sini. Ya Pak, terima kasih. Sebenarnya kalau mau lebih diulas, lebih mendalam, biasa kita harus telepon aja ya. Biasanya seperti itu. Karena di meeting Zoom ini tidak semuanya hal-hal yang pengen dijelasin kita bongkar semua di sini. Jadi kita mencari orang-orang yang serius saja. Barangnya walaupun teman-teman tim semua di daerah ini serius, tapi serius menanggapi yang mana nih? Ini kita harus pilah-pilah seperti itu ya. Kalau ada serius untuk mencari berita aja ya kita fokusnya ke pengarahan berita. Kalau ada yang fokusnya untuk mengembangkan in business di daerah, trik-triknya ada kita siapin. Ini beda. Jadi tim di in business itu ada jurnalis, ada pemilik atau ada pengusaha. Ini trik-triknya beda semua ini. Kita skat-skat kasih pemahamannya beda-beda. Selama ini yang ada di in business kan ada 5 orang yang kita anggap potensial. Saya berharap teman-teman semua di daerah punya kesempatan yang sama karena tidak menutup kemungkinan di in business entah dia mau bergabung sudah lama atau baru, tidak ada seperti itu. Jadi siapa punya kemampuan, siapa punya potensi, terus yang kita minta itu dia hanya berinvestasi waktu, tenaga, pikiran untuk mengembangkan in business di daerah masing-masing ya. Jadi contoh jangan hanya saat ada butuh aja baru berhubungan dengan kantor, tapi harus menjalan komunikasi yang aktif. Jadi in business bisa berkembang di daerah Bapak Ibu sekalian, tergantung Bapak Ibu sendiri yang menjalankan di daerah itu. Kalau saya disuruh pilih, lebih baik saya pilih Pak Rudi, saya pilih daerah mana kek untuk mengembangkan in business. Karena enak ini dikasih tanggung jawab penuh sama Pak Rudi. Lebih baik saya garap satu wilayah, otomatis kalau uang pasti dapat banyak di situ. Daripada saya cuma andalkan uang amplop, uang ucapan terima kasih, uang naikkan berita, itu carilah yang lebih tinggi dari itu ya.
Jadi contoh, saya dapat isu lagi, semua parpol mendapatkan suntikan dana 1 miliar. Ini kalau Bapak garap bisa dapat sebagian dari situ. Nah, dapatnya dari mana? Kok bisa InBusiness dapat? Ya bisa. Setiap parpol itu memiliki divisi, namanya divisi pemberitaan atau periklanan atau divisi apa ya, pemberitaan ya, informasi atau media. Itu kalau Bapak sempat masuk di situ, semua kegiatan partai politik itu InBusiness yang angkat. Bapak buat perjanjian kerjasama, udah hitung aja 50% di Bapak punya tangan. Nah, kalau mungkin memungkinkan lagi, Pak Rudi, ini karena saya garap, saya punya motor yang bensin ke sana sini wirawiri, Bapak bisa saya kasih 30%. Nah, contoh begitu ya. Ini bisa dikoordinasikan di kantor pusat, tapi tidak harus secara banyak orang. Itu person aja yang kita bahas ke kantor pusat. Jangankan hanya proyek yang seperti ini. Jadi setiap pergerakan di lapangan kita minimal ada komunikasi ke kantor, entah Pak Rudi langsung atau ke Mbak Mita langsung atau ke Pak Prema langsung, WA aja, Pak ini saya dapat uang bensin nih, minta mereka naikkan berita, berapa? 100.000, gimana nih Pak? Ya ambil dah, atau bisa enggak? Itu InBusiness itu paling enak diajak komunikasi orang-orangnya. Jadi contoh kalau WA tengah malam Pak Rudi masalah begini pasti ditanggapin. Seperti apa tentang ini, tapi sebelumnya kalau ke Pak Rudi minimal ke Bu Mita atau ke saya atau ke Mas Prema dulu atau ke Pak Herman, komunikasi dulu nanti untuk membuka informasi yang ingin kita bahas ya. Kalau itu tim InBusiness bukan hanya sebagai wartawan aja di daerah, tapi menjadi mitra untuk kita semua, karena kelangsungan teman-teman sukses di daerah kalau kita bisa bantu. Oke, kita jalan. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk masalah pemberitaan, strategi pemberitaannya InBusiness tidak ada keluhan ya. Kita harus sesuaikan kesepakatan di meeting hari ini ya. Aman semua ya. Oke, silakan ada tambahan. Selamat pagi teman-teman semua. Saya mau tambahkan sedikit nih, Bung Fer. Jadi mungkin mau mengingatkan teman-teman kembali. Dalam Zoom meeting yang sebelum-sebelumnya itu sudah dijelaskan sama Bapak Rudi itu sangat detail sekali mengenai rencana kita untuk mapping potensial klien itu. Mungkin dari situ kan sudah cukup jelas. Mungkin saya rasa teman-teman sudah cukup paham lah. Tinggal sekarang eksekusinya. Jadi mungkin kita bisa saling support, saling bantu lah. Mungkin seperti kayak kemarin teman-teman minta beritanya bisa di-up pada sore hari segala macam, kita siap. Redaktur sama Bung Ferry kita siap untuk akomodasi itu, fasilitasi itu semua. Jadi sekarang teman-teman di lapangan juga kita minta apa yang sudah disampaikan sama Pak Rudi dalam Zoom meeting sebelumnya mengenai potensial klien itu, ayo mari kita sama-sama kita jalan. Potensial klien itu mana? Perkembangannya mana, kasih kita progresnya. Karena sampai saat ini perkembangannya saya rasa belum ada ya Pak Ferry ya, yang benar-benar kasih laporannya ke Bung Ferry atau ke tim redaksi mana potensial kliennya. Mungkin dari beberapa ini ada yang sudah jalan. Mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya, sudah pernah diskusi dialog dengan kita tim redaksi. Tapi sebagian besar belum kelihatan. Nah, ini yang mungkin kita bisa sama-sama hari ini, Bung Ferry sudah jelaskan tadi mengenai rencana kita, terus tambahan lagi sama Pak Rudi tadi. Saya rasa mungkin itu kita perlu jalankan. Kita mantapkan itu, pelan-pelan kita jalan. Mungkin seperti yang Pak Ferry bilang tadi, 5 dulu kita jalan. 1 minggu ini 2 kali, atau 3 kali, sebulan tuh bisa 4 kali, 5 kali, atau lebih bagus lagi. Tapi kita jalan, pergerakannya kita harus mulai. Kalau kita nggak mulai, ya kita stuck, nggak bisa kemana-mana nanti. Mungkin kalau misalkan dinilai nggak bisa, mungkin instruksi dari Pak Rudi mungkin bisa kita cut. Seperti itu. Biar bisa jalan, dicari yang bisa bekerja sama, yang bisa sejalan dengan tim di pusat. Oke, kita jalan. Kalau nggak bisa ya mungkin
seperti yang sudah saya bilang tadi, mungkin bisa kita cut atau kita cari pengganti yang lain begitu. Begitu Bang Fer. Lanjut Bang Fer. Oke, saya ini sebagian besar belum ikut semua sih. Capek soalnya ngulang-ulang terus. Jadi orang-orang yang nggak ikut biar menyesuaikan diri mau japri atau telepon ini dan enggak masalah sih. Tapi sesuai itu kita lihat dari keseriusan teman-teman di sini ketahuan kalau siapa yang mau serius, karena ada beberapa juga yang japri langsung ada kendala karena harus ketemu klien atau seperti apa. Dari sini sudah cukup jelas ya arahnya kita kemana. Untuk meeting minggu depan kita akan lebih bahas strategi. Lebih penting membahas strategi-strateginya. Buat kepala perwakilan yang hadir, nanti kita buat satu Zoom meeting untuk dengan Pak Rudi, biasanya jangan pagi atau sore, biasanya malam kita untuk buat Zoom meeting untuk kepala perwakilan di daerah ya. Jadi timnya Bapak-Bapak nanti siapkan aja semua untuk dibahas. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi tambahan sebelum saya akhiri? Ada satu, Pak. Oke, siapa? Silakan. Oke, Pak. Selamat pagi. Di situ masih pagi, di sini siang. Begini, Ya. Pak, ini soal apa namanya surat tugas ini kan ada dari beberapa teman-teman wartawan di sini, mereka sudah kantongi surat tugas, lalu surat tugasnya sudah dikasih ke dinas-dinas terkait dan Polres, kantor bupati. Hanya mungkin saya punya yang belum, jadi mungkin kalau apa kita sekalian dengan mapping klien potensial saya bawakan juga dengan surat tugas itu. Jadi mungkin dari redaksi bisa siapkan surat tugas biar saya yang print di sini daerah, baru saya antarkan sekalian langsung ngobrol-ngobrol seputaran apa mapping potensial tadi. Terima kasih, Pak. Oke. Langsung saya tanggapi. Paul Kabelen enggak pernah minta soalnya. Kalau minta paling kita sediakan. Oke? Aman ya? Mau kemana aja, minimal di info ya. Siap. Di grup, tolong Bu Mit, tolong Bu Linda dibuatin surat ke tembusan Kapolres atau Kapolsek atau Kapolsek KP3 Udara atau KP3 Laut. Tembusin aja semua. Minta aja, apa aja. Yang penting jangan surat cinta di grup ya. Itu tidak dilayani. Oke ya? Siap. Oke, sip. Ada lagi? Oh iya, Pak, dengan satu lagi itu saya mau minta konfirmasi tentang SKCK yang sempat saya kirim tuh. Saya sudah ke JNE, mereka bilang sudah tiba di tempat di alamat tujuan di Pak Rudi katanya. Oke, nanti kita kapan cek. hari Biasa, sempat ya. Japri Pak katanya bilang belum sampai, jadi saya juga khawatir juga. Oke, sip. Nanti kita cek ya. Biasanya dokumen numpuk di mejanya Bu Mita. Nggak bisa Bu Mita buka semua karena sibuk beliau. Oke, ada lagi sebelum ini kita bergerak ke tempat masing-masing. Untuk Pak Hoda dengan Bu Aileen nanti kita sesuaikan jadwal lagi ya untuk meeting kepala perwakilan karena banyak rencana ini ke depannya ya. Seperti itu, Bu. Bapak. Ya, dari saya. Yang lain dari aman? Jakarta. Dari saya, Bang, dari Negitio. Oke, Bang Peter, silakan. Meeting potensial klien ya, yang disarankan oleh redaksi. Jadi ini kan kita bicara ke kami yang di lapangan ya. Jadi mungkin setiap daerah mungkin punya pengalaman yang berbeda ya. Saya cukup berbangga atau profesiat dengan teman-teman lain yang mungkin cukup progres potensial kliennya cukup baik ya untuk ke redaksi. Tapi kalau saya di Nagekio ini ya seperti yang saya bilang sebelumnya begitu. Kita sedang dalam upaya memberitahukan ke publik kalau kita ada begitu. Pertama itu membangun kepercayaan dulu begitu ke publik. Saya melihat bahwa progresnya memang cukup lumayan dari atensi berita kita. Sejauh ini mungkin sudah peningkatan pembacanya sudah lumayan bagus lah kalau berita saya mungkin. Sudah ada mungkin itu kan menunjukkan bahwa
orang sudah mulai sedikit perlahan mengetahui kita di Nagikeo begitu. Ya mungkin jadi upaya-upaya untuk potensial klien ini saya juga sudah berupaya begitu, berupaya untuk coba ya, tapi strategi kita masuk ini kan tidak serta-merta ya, kita langsung kan, apalagi seperti saya bilang, saya juga agak canggung juga dengan teman-teman lain di sini yang sudah cukup lama medianya, walaupun media lokal dan lain sebagainya, tapi mereka sudah terlanjur merebut itu orang-orang yang jadi target kita gitu. Jadi memang kita cuma butuh pendekatan yang lebih ke mereka, kemudian meyakinkan mereka mungkin dengan berita-berita yang coba kita naikkan, berita apapun ya, coba strategi tanpa harus kita naikkan ke mereka. Jadi itu kan bagaimana kita memberikan pendekatan untuk memberi nilai kepercayaan kepada mereka sebelum lebih jauh kita bicara soal seperti tadi jadi target kita begitu. Jadi memang kalau saya bisa ya butuh waktu lah, tidak secepat bagaimana ya, ibaratnya kita sekarang baru berjalan, jangan sampai berpikir untuk lebih cepat berlari begitu. Sedikit saya pikir kita mulailah dengan proses yang ada. Tapi ya atensi dari redaksi saya secara pribadi saya terima itu dan berusaha untuk menjalankan semua yang menjadi rekomendasi redaksi. Tapi kita untuk situasinya kita sudah cerita, kita kondisikan dengan situasi yang kita alami di lapangan begitu. Karena sejauh ini yang saya alami itu karena memang kita masih baru, maksudnya bukan soal media in business ini beda dengan media-media lain kan, kita kan baru 2 tahun ya kan, begitu. Jadi kemudian orang juga belum terlalu mengenal banyak, beda dengan media-media lain seperti Tribun lain, walaupun berganti orangnya, tetapi kan media kan sudah lama, Tribun ya, iya kan begitu kan gitu. Atau media-media yang sudah lama jauh, apalagi kan in business, bahkan masih sangat tanya in business itu apa gitu, kapan dia mulai kan begitu kan, itu kan masih kita maksudnya butuh waktu untuk lebih mensosialisasikan diri lah, memperkenalkan in business dan meyakinkan orang-orang yang kita targetkan untuk bisa menjalin kerjasama dengan kita. Saya pikir itu saja, karena mungkin saya merasa memang soal produktivitas untuk potensial klien kalau dari saya Nagikeo ini memang sejauh ini belum ada sih gitu. Dan saya coba akan berusaha gitu untuk terima kasih Om Ferry. Bang, saya kasih masukan aja kalau masalah ini. Karena semua yang abang rasakan bukan abang aja yang rasakan. Semua daerah seperti itu. Tapi trik-triknya itu kan ada bang. Trik-triknya apa? Tergantung pendekatannya kita. Jangan ikutin teman-teman lapangan di daerah. Harus abang tampil beda lah. Abang tampil beda. Contoh tampil beda dalam arti buat janji sama mereka, para pejabat ini, buat satu liputan khusus buat mereka. Terserah abang mau angkat isu apa. Jadi buat liputan khusus. Kenapa liputan khusus? Buat aja karena kita mau eksklusif di in business. Apa itu in business? Berita ekonomi 70% dan berita yang lain 30%. Ini Pak webnya seperti itu. Jadi bincang bersama Ketua Kadin Kabupaten Nagikeo 1 jam bersama in business. Kan lebih mantap seperti itu kan. Jadi tidak usah ikutin rule-nya. Jadi media itu tidak ada kiblatnya dia baru atau lama, yang lama bisa dipercayakan, enggak. Tergantung penyajian media itu sendiri. Kalau enak penyajiannya kita di media baru itu dia semakin gesit. Contoh kenapa saya pilih in business seperti ini, karena dia punya terobosan langkah-langkah yang media besar tidak buat seperti ini. Contoh di Kompas, mereka punya kompas.com, mereka punya namanya jurnalisme netizen ya. Kalau tidak salah itu dibayar itu melebihi dari kita punya. Tapi itu apa? Setelah dinaikkan beritanya, karyanya kalian tidak dipakai. Itu bukan karyanya kalian. Itu dari Kompas. Ibaratnya kalian tidak diakui. Tapi walaupun nilai harga beritanya itu mahal. Tapi Bapak punya karya tidak diakuin karena mereka cuma mengejar popularitas pemberitaan itu yang saat kejadian pertama kali mereka yang beritakan seperti itu. Jadi buat suatu kesan bahwa in business itu beda. Contoh yang saya buat kayak tadi Bang Peter, kalau mau ikutin rule
rule kewartawannya yang lama atau baru sampai kapan seperti itu. Jadi tunggu lagi kita 10 tahun atau 15 tahun baru Abang mau gerak. Kalau saya sih kasih paham bahwa ide yang di mana-mana itu media yang baru itu yang malah taringnya lebih kuat-kuat. Taringnya ya lebih muncul. Kalau media yang lama itu ibaratnya kayak sudah sapi, dicocol hidungnya itu sudah tinggal ditarik sana sini. Itu begitu ya, Bang. Jadi buat isu atau begini, Bang. Abang harus berani untuk keluar zona nyaman. Jadi zona nyamannya apa itu? Jangan ngumpul-ngumpul wartawan ikut sana sini, ikut sana sini. Jadi dulu saya di lapangan, saya berani keluar di zona nyaman itu. Dan alhamdulillah tidak sampai 6 bulan, 3 bulan, malah lebih besar potensinya klien yang saya dapat daripada teman-teman yang lama ini. Nanti teman-teman yang lama ini malah iri, lah kamu kok dengan Kapolres ini sudah dekat, sudah kayak ngopi bareng, rokok barengan. Iyalah, saya pendekatannya beda. Kan seperti itu, daripada teman-teman yang lama di daerah itu. Karena mereka, saya tahu Bang, di daerah saya tahu persis itu di daerah. Wartawan di daerah itu kayak membuat blok timur dan blok barat yang sekarang mau serang-serangan di dunia itu. Wartawan itu juga begitu. Jadi pro pemerintah, pro ini, jadi keluar dari semua ini Bang. Keluar di zona nyaman ini buat tampil beda lah Bang. Karena kalau Abang berani keluar dari zona nyaman, Abang sendiri yang dapat hasilnya di lapangan. Gitu ya Abang. Oke, siap. Oke, sip. Thank you. Ada lagi? Sebelum saya tutup ini, banyak kerjaan. Ada lagi kah? Oh, cukup sampai di sini? Pas, cukup. Jadi mulai hari ini setiap berita yang Bapak Ibu kirimkan kita pelan-pelan belajar untuk karakter tersendiri untuk di InBusiness cara penyediaan beritanya. Isunya seperti itu, kita tidak lebih mendalam ke klien potensial karena ini isunya nanti beda lagi yang kita mau angkat. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan tim InBusiness di daerah masing-masing. Untuk waktu Ibu Mia silakan diambil. Ya, terima kasih Pak Ferry dan seluruh rekan-rekan. Sudah banyak berkurang ya teman-teman wartawan. Tadi saya harusnya info di awal tapi terlewat, jadi saya umumkan sekarang. Di sini saya tambahkan sedikit dari Pak Ferry tadi di luar dari redaktorial ini ya. Jadi ini saya share screen. Nah, jadi untuk layanan inbusiness.id selain didapatkan di website sendiri www.inbusiness.id juga bisa di-download di App Store ya, khususnya Android gitu. Nah, itu informasi dari Bapak Rudi dan tim kita kemarin di grup, silahkan tolong disebarkan untuk rekan-rekan yang memiliki relasi atau jaringan link apapun itu, silahkan untuk membantu men-share berita kita. Selain dibantu share linknya, misalnya kan setelah selesai buat berita ya, otomatis kan link akan kita kirim ke narasumber yang tadi sudah diwawancarai. Nah, silahkan dalam menyertakan link kepada narasumber agar di endingnya atau di bawahnya dibubuhkan bisa di-download juga di App Store dengan link yang kita sampaikan kemarin. Nah, itu mungkin akan cukup terbantu untuk rekan-rekan, untuk kami di sini dan juga untuk kita semua untuk membantu menyebarkan lebih luas lagi mengenai berita inbusiness.id, termasuk pembacanya dan juga ratingnya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu untuk mendongkrak popularitas kita, yang mana itu akan bagus untuk kita semua, baik untuk kantor, untuk wartawan, dan untuk narasumber itu sendiri, begitu ya. Nah, itu tolong dicatat, nanti ditambahkan apabila share link berita yang sudah diterbitkan kepada narasumber ataupun komunitas apapun yang di-share ataupun di grup-grup WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu silakan ditambahkan bahwa inbusiness.id bisa didapatkan di App Store atau layanan Android Store. Nah, berikutnya kita sedang fokus, sekarang kita sedang bersama tim di kantor pusat untuk kembali menghidupkan sosial media inbusiness.id. Jadi kepada seluruh wartawan yang masih berada di Zoom meeting ini dan juga nanti kita akan umumkan juga di grup. Jadi silakan di-follow Instagram kita InBusiness ID ya, akunnya InBusiness ID tanpa dot.
In Business ID. Nah, ini adalah sosial media kita. Nah, kita udah buatkan template seperti ini. Jadi setiap berita yang naik, kita atau tim kita akan menaikkan juga di Instagram. Misalnya seperti ini, kuliner ayam lodo hadir di Surabaya. Nah, ini kita akan naikkan. Jadi seperti ini, beberapa naskahnya masuk. Kalau memang tidak cukup muat, nanti akan selengkapnya ditulis, nanti ada dicantumkan linknya karena ini sudah masuk semua, jadi ini semua sudah masuk. Nah, kita tambahkan tagnya. Nah, ini ada Pak Rotua ya. Nah, silakan untuk teman-teman untuk di follow nanti supaya untuk di postingan berikutnya setiap berita yang naik, khususnya untuk teman-teman wartawan, kita bisa tag ke wartawan, misalnya ke Pak Rotua nih, saya bisa tag ke Pak Rotua dan Pak Rotua bisa share kembali postingan ini di sosial media masing-masing jika punya, seperti itu. Untuk itu juga bisa di-share juga ini linknya, misalnya mau dikirim juga ke teman-teman, ini bisa di-copy link ya, jadi bagikan tautan ini ke mana gitu, entah di-share ke sosial media sendiri atau di-share melalui WhatsApp. Ini baca nih berita saya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa dibantu untuk mendongkrak popularitas dan rating dan viewers berita kita. Mungkin sampai situ Pak Ferry, mungkin bisa dipahami untuk teman-teman sekalian yang mungkin semua dari kita sepertinya punya sosial media ya, baik itu Instagram maupun Facebook. Nah, ini bisa kita share setiap berita yang naik, kita akan bagikan kembali kepada narasumber dan juga wartawan yang bersangkutan. Seperti itu kira-kira, mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Pas. Oke, jadi kalau begitu bisa dibantu ya nanti untuk rekan-rekan sekalian untuk di-follow Instagram official kita, In Business ID. Nah, nanti supaya kita mengidentifikasi nih teman-teman redaksi, teman-teman wartawan yang mana kayak Pak Peter sudah follow ya sama Pak Anto Hoda. Nah, silakan untuk teman-teman yang lain silakan follow. Nanti setiap berita dari rekan-rekan yang naik, baik dari Pak Anto Hoda, Kak Peter, dan rekan-rekan yang lain, supaya kita mention juga ke rekan-rekan wartawan atau yang jurnalis. Siap. Pak Ferry. Mungkin ada yang ide dari teman-teman, nanti silakan ya, bisa ditambahkan ya, kalau memang ada ide atau kreativitas atau saran dan masukan dari teman-teman untuk membantu menaikkan rating, viewers, dan popularitas dari InBusiness ID, terutama untuk rekan-rekan sekalian juga di daerah masing-masing. Jadi tambahan saya ya, terima kasih. Siap, Ibu. Kalau memang sudah cukup, mungkin kita bisa tutup ya Pak Ferry. Itu ada suara azan sudah memanggil. Siap. Oke, itu aja Pak Ferry tambahan dari saya untuk media sosial dan juga tambahkan di share kita atau bisnis bisa dibuat di Android aplikasi. Mungkin kita bisa tutup ya untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita bertemu lagi Senin depan di jam dan link Zoom yang sama. Namun apabila ada terkait koordinasi dan lain-lain yang diperlukan di sehari-harinya, silakan dikoordinasikan di grup daerahnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Saya bisa tutup ya Pak Ferry. Siap Bu, silakan. Saya tutup pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya rekan-rekan semua dan we keep in touch. Terus selamat beraktivitas dan selamat bertugas untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.